Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Janki Dausat, SHMH, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nok Ais Alfitratundini dari kelas 3E, nomor induk mahasiswa 2110118872. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertemakan investasi dan metode seleksi. Ada 3 alasan untuk menjadi karyawan yang tepat. Yang pertama yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi ialah prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan, prestasi perusahaan akan menderita. Lalu yang kedua, biaya merekrut dan mempekerjakan. Biaya penting karena untuk merekrut dan mempekerjakan karyawan itu membutuhkan biaya, dan biayanya lumayan mahal. Apalagi bila mempekerjakan seorang manajer bisa menjadi 10 kali lipat nilainya sebagai tambahan biaya. Yang ketiga, akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Pengadilan akan memutuskan pengusaha bertanggung jawab saat karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain mengambil keuntungan dari akses ke rumah pelanggan untuk melakukan kejahatan. Para pengacara menyatakan bahwa mempekerjakan tenaga kerja dengan latar belakang demikian berarti tanpa perlindungan kesalahan mempekerjakan. Konsep pengujian dasar yang pertama validitas, yaitu ujian seleksi haruslah sah, karena tanpa bukti validitas tidak ada alasan yang logis atau sah secara hukum yang dapat diizinkan untuk melanjutkan penggunaannya untuk menyaring pelamar pekerjaan. Dan yang kedua, rehabilitas adalah karakteristik penting kedua dari ujian dan mengacu pada konsistensi dan merupakan konsistensi nilai yang diperoleh oleh seseorang saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau bentuk sebuah ujian yang setara. Jenis-jenis ujian. Yang pertama, ujian kemampuan kognitif merupakan ujian kemampuan pemahaman umum dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Yang kedua, ujian kemampuan motorik dan fisik. Tes ini mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan lengan, seperti ketangkasan jemari, ketangkasan manual, dan waktu bereaksi. Tes ini memberikan wawasan terhadap kemampuan spesial pelamar mekanis, bahkan bisa juga menyaring pelamar untuk pekerjaan seperti perancang, tukang gambar, dan insinyur. Yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat. Seperti yang dikatakan seorang konsultan baru-baru ini, kebanyakan orang dipekerjakan berdasarkan pada kualifikasi tertentu, tetapi paling banyak diberhentikan karena tidak berprestasi. Tidak berprestasi atau berprestasi biasanya merupakan hasil dari karakteristik pribadi seperti perilaku, motivasi, dan temperamen. Dan yang terakhir, ujian keberhasilan. Ujian keberhasilan ini mengukur apa yang telah dipelajari seseorang, seperti halnya ujian yang Anda laksanakan saat di sekolah. Ujian ini mengukur pengetahuan dalam bidang pekerjaan seperti ekonomi, pemasaran, atau personalia sebagai tambahan untuk pengetahuan dalam bidang pekerjaan. Ujian keberhasilan akan mengukur kemampuan pelamar itu. Sebuah ujian mengetik adalah salah satu contohnya. Trait atau karakteristik pada teori Big Five menurut Robert R. McCrea dan juga Paul T. Costa disingkat menjadi OCEAN. O. Openness to experience, keterbukaan akan pengalaman baru. C. Conscientiousness, kesadaran. E. Extraversi. A. Agreeableness, keramahan. And neuroticism. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.